Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi di pertemuan yang kedua. Kita masih akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah akuntansi, kemudian pihak-pihak yang memerlukan laporan akuntansi, dan kemudian juga dibahas tentang kualitas sebuah informasi akuntansi. Dan untuk hari ini ya kita akan membahas yang pertama adalah tentang 10 prinsip akuntansi. Nah, 10 prinsip ini akan ada di dalam laporan keuangan. Nah, 10 prinsip ini terdiri, yang pertama adalah entitas ekonomi, yang kedua periode akuntansi, yang ketiga adalah satuan moneter, yang keempat kesinambungan usaha, kemudian biaya historis, pengakuan pendapatan mempertemukan, ya, kemudian prinsip pengungkapan penuh, prinsip konsistensi, dan prinsip materialistis. Kita akan bahas ke-10 prinsip ini sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini mengandung arti bahwa aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisahkan dari aset milik pribadi. Jadi tidak boleh disatukan antara kekayaan milik perusahaan dan kekayaan milik pribadi. Yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Nah, dalam akuntansi ini nanti memiliki periode, ya, di mana dalam periode ini nanti diharuskan dibuatkan pelaporan keuangan perusahaan, dan waktunya biasanya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang selanjutnya adalah prinsip satuan moneter. Nah, dalam prinsip satuan moneter ini adalah bahwa pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang. Tentu saja kalau di Indonesia mata uangnya adalah mata uang rupiah. Yang selanjutnya adalah prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini mengandung arti bahwa usaha akan berjalan secara konsisten dan harus berkesinambungan. Nah, kemudian prinsip biaya historis. Nah, prinsip biaya historis ini mengandung arti bahwa penghitungan kekayaan nanti didasarkan kepada harga perolehan. Nah, ini nanti akan dikaitkan dalam pencatatan, ya, di mana prinsip biaya historis ini nanti akan digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam sebuah aset, ya, baik kekayaan, baik pembiayaan, kemudian dalam modal juga sama, ya. Nah, ini mengandung arti bahwa nanti setiap pencatatan dalam akuntansi nanti didasarkan pada biaya yang sesungguhnya. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Nah, dalam prinsip pengakuan pendapatan ini, yang menjadi dasar pengukuran dari sebuah pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan, ya. Prinsip mempertemukan, yaitu prinsip yang mempertemukan antara biaya dengan pendapatan sehingga diperoleh laba bersih. Nah, dalam prinsip ini kita harus menghitung besarnya biaya yang sudah menjadi beban meskipun belum dikeluarkan, dan harus menghitung pendapatan meskipun belum diterima selama periode berjalan. Nah, prinsip ini nanti akan dihitung di dalam tahapan, yaitu yang disebut dengan jurnal penyesuaian, ya. Nah, seperti apa nanti akan dibahas di waktu yang akan datang. Yang selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, prinsip pengungkapan penuh ini adalah prinsip yang mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau dalam laporan keuangan. Dalam informasi ini harus diungkapkan secara utuh, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip konsistensi, yaitu laporan keuangan harus konsisten, tidak boleh berubah, baik prosedur, metode, atau kebijakan yang diterapkannya. Selanjutnya adalah prinsip materialistis. Nah, ini berarti bahwa prinsip yang menyatakan bahwa pencatatan dan pengukuran harus memiliki nilai nominal. Nah, itu untuk 10 prinsip akuntansi. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang yang ada di dalam akuntansi.
Bidang yang pertama adalah akuntansi keuangan, bidang yang kedua adalah auditing, kemudian akuntansi biaya, kemudian akuntansi manajemen, kemudian akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi sistem informasi, kemudian akuntansi pemerintah, dan yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Kita lihat masing-masing penjelasan dari bidang-bidang akuntansi tersebut. Bidang yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Nah, dalam akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi di mana lingkup pekerjaannya adalah melakukan pencatatan transaksi perusahaan dan kemudian menyusun laporan keuangan secara berkala. Nah, ini biasanya ada di dalam sebuah perusahaan ya. Nah, ini bidang akuntansinya adalah akuntansi keuangan. Yang kedua adalah auditing. Ya, auditing yaitu bidang akuntansi yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan dengan menyatakan kekayaan. Jadi biasanya auditing ini dia akan memeriksa atau mengaudit ya. Nah, ini akuntansi keuangan yang sudah dibuat oleh sebuah perusahaan, nanti diperiksa oleh auditing. Orangnya disebut auditor. Selanjutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang menekankan kegiatan pada penerapan biaya dan kontrol atas biaya. Nah, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Yang selanjutnya adalah akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan dan untuk mengontrol pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu akuntansi anggaran, yaitu akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Bidang yang selanjutnya adalah bidang akuntansi perpajakan, sistem akuntansi, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Nah, untuk akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang bertugas atau lingkup pekerjaannya adalah menyusun surat pemberitahuan pajak serta mengembangkan konsekuensi perpajakan dari sebuah transaksi usaha. Nah, ini biasanya akuntansi ini ada di nyambung ya dengan akuntansi pemerintahan. Yang kedua adalah sistem akuntansi. Nah, kalau sistem akuntansi yaitu lingkup pekerjaannya adalah mengkhususkan pada perencanaan pelaksanaan dan pengumpulan serta pelaporan data keuangan ya. Di sistemnya yang dilakukan. Kemudian akuntansi pemerintah adalah mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau di tingkatan sebelumnya di kelas 11 kita mengenal ada APBN, ada neraca perdagangan. Nah, itu adalah salah satu bagian dari akuntansi pemerintah. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah akuntansi pendidik. Nah, akuntansi pendidik ini adalah akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Ya. Nah, itu untuk bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya adalah profesi akuntansi. Nah, dari adanya perbedaan bidang-bidang tadi, maka otomatis ya profesi dari seorang akuntan juga akan berbeda. Kita mengenal ada akuntansi internal perusahaan. Nah, ini akuntansi internal perusahaan tadi berhubungan dengan akuntansi keuangan ya. Nah, akuntansi internal perusahaan ini biasanya adalah akuntan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan dan dia bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, pekerjaan dari akuntan internal ini biasanya dia bertindak sebagai pengontrol perusahaan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah akuntan publik. Nah, akuntan publik atau tadi pekerjaan atau profesi dari bidang akuntansi auditing ya. Nah, orangnya tadi disebut dengan auditor. Nah, akuntan publik ini adalah akuntan independen ya, yang dia itu bebas ya, dan secara perorangan atau bisa juga berupa kelompok yang dia itu nanti akan memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi sebuah perusahaan atau organisasi bisnis atau non-bisnis.
Nah, jasa akuntansi publik ini yang paling utama adalah memeriksa laporan keuangan sebuah organisasi, apakah wajar atau layak ya dengan menggunakan standar yang berlaku. Nah, yang selanjutnya adalah akuntan pemerintah. Nah, kalau akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan, yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang ya atau kekayaan milik negara. Nah, yang selanjutnya adalah akuntan pendidik. Nah, kalau akuntan pendidik ini adalah akuntan yang tugas utamanya adalah mengajarkan ya atau mengembangkan akuntansi, misalnya seorang dosen atau seorang guru yang mengajarkan pelajaran akuntansi. Nah, itu disebut dengan istilah akuntan pendidik ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Kita nanti akan bertemu di bahasan selanjutnya masih tentang akuntansi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.